Alkitab menyediakan mata rantai yang tidak terputus tentang penciptaan yang sempurna, kejatuhan, Mesias yang dijanjikan, serta penebusan. Peristiwa-peristiwa besar ini menjadi tema dasar sejarah keselamatan bagi umat manusia. Pada saat setelah selesai penciptaan, lalu Tuhan mendeklarasikan ciptaannya sungguh amat baik. Kejadian 1 ayat 31. Penciptaan itu sekarang sudah sempurna. Eden bertumbuh dengan semaraknya mekar di atas bumi. Adam dan Hawa mempunyai kebebasan atas pohon kehidupan. Tidak ada cemar dosa ataupun bayang-bayang kematian menodai ciptaan yang indah itu. Dikutip dari buku Alfa Omega jilid 1 halaman 39. Allah telah mengamarkan Adam dan Hawa bahwa jika mereka makan dari buah pohon terlarang itu maka mereka pasti akan mati. Tertulis dalam Kejadian 2 ayat 15-17. Namun kemudian manusia itu tidak menuruti amaran Tuhan dan akhirnya jatuh ke dalam dosa yang dapat mengakibatkan kematian. Ditulis dalam Kejadian 3 ayat 1-7. Dalam Alkitab, kita dapat melihat para penulis Alkitab yang belakangan atau berikutnya menguatkan tentang pernyataan ayat-ayat Alkitab sebelumnya dan memberikan penjelasan tambahan. Contohnya adalah tulisan Rasul Paulus yang menegaskan kembali pernyataan Allah dalam Kejadian 2 ayat 15-17. Dalam kitab Roma pasal 5-8, Rasul Paulus menulis tentang dosa dan keindahan keselamatan. Roma 5 ayat 12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ayat-ayat tersebut secara tidak langsung dapat menepis ajaran-ajaran yang berhubungan dengan evolusi teistik yang muncul di abad-abad kemudian. Karena pandangan evolusi menyatakan bahwa kematian itu sudah ada jutaan tahun sebelum manusia ada. Dan tentu saja ajaran atau pandangan seperti itu akan memiliki implikasi serius terhadap pengajaran Alkitab tentang asal mula dosa, kematian penebusan Kristus di kayu salib, dan rencana keselamatan. Sebab jika kematian itu tidak ada hubungannya dengan dosa, maka maut bukanlah upah dosa. Tertulis dalam Roma 6 ayat 23. Dan Kristus menjadi tidak memiliki alasan untuk mati karena dosa-dosa kita. Jadi antara penciptaan, kejatuhan akibat dosa, dan salib itu tidak mungkin dapat dipisahkan. Karena Adam yang pertama bertalian dengan Adam yang akhir, yaitu Yesus Kristus. Seperti tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 45 dan ayat 47. Teori evolusi Darwin itu tidak bisa dipercaya sepenuhnya. Meskipun dalam prosesnya dimasukkan juga beberapa konsep Allah, tetapi hal itu akan menghancurkan dasar ajaran kekristenan. Sebab Alkitab itu ditulis dengan kata-kata yang paling agung, mendalam, sederhana, dan secara bersamaan berisi kedalaman arti yang tidak terukur. Dalam kalimat pertama di Alkitab yaitu pada mulanya, Kejadian 1 ayat 1, terdapat jawaban pertanyaan-pertanyaan filosofi terbesar mengenai siapa kita, mengapa kita ada di sini, dan bagaimana kita sampai di sini. Kitab Kejadian menjelaskan bahwa manusia ada itu adalah karena Tuhan yang menciptakan. Dan pastinya hal itu tidak melalui proses evolusi dari ketiadaan atau tidak terjadi secara kebetulan dan tanpa tujuan akhir atau tanpa arah yang terencana seperti yang diajarkan oleh model pengetahuan ilmiah kontemporer. Teori evolusi Darwin bertentangan dengan ajaran Alkitab dalam segala hal karena manusia itu diciptakan oleh Allah pada satu titik waktu absolut. Pada mulanya, Kejadian 1 ayat 1. Ini artinya bahwa Allah sudah ada sebelum permulaan ini. Tuhan itu sudah ada sebelum waktu diciptakan, yang diekspresikan dalam siklus harian petang dan pagi dan dalam bulan-bulan serta tahun-tahun, yang semuanya itu ditandai dengan hubungan dunia, matahari, dan bulan. Dan Alkitab secara terus-menerus menegaskan tentang sifat dan cara kerja kreatif Allah. Alkitab juga mengajarkan bahwa Yesus adalah perantara penciptaan. Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ibrani 1 ayat 1-2.
Melalui Yesus, Allah menjadikan alam semesta. Karena pada mulanya segala sesuatu itu berawal dari Yesus, maka kita dapat memiliki pengharapan bahwa pada akhirnya Dia akan menyelesaikan apa yang telah Dia awali. Karena Dia adalah yang awal dan yang akhir.